kembali di Si Basra, Siniar Bahasa dan Sastra. Hari ini kita akan berbincang tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam interaksi sehari-hari. Saya Aida Hanisa dan bersama saya Amanda Sekar Ramadhani. Kami berdua mahasiswa magang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dari Program Studi Sastra Inggris Universitas Negeri Semarang. Kami siap berdiskusi dengan para pendengar hari ini dengan topik yaitu sesuatu yang sering kita alami terutama di era globalisasi saat ini. Betul sekali Kak Aida. Halo sahabat bahasa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Si Bastra. Perkenalkan, nama saya Amanda Sekar Ramadhani dan kita akan membahas bagaimana bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saling berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari di dunia kerja dan di dunia bermedia sosial. Karena tentunya kedua bahasa ini semakin tidak terpisahkan dalam komunikasi di dunia modern. Betul sekali Kak Amanda. Kadang kita tidak menyadari nih bahwa kita sudah menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris dalam percakapan kita sehari-hari yang seharusnya tuh memakai bahasa Indonesia. Nah, itu tadi Kak Aida. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan membahas bagaimana ya percampuran kedua bahasa ini bisa terjadi begitu alami, terutama di kalangan anak muda kayak kita ya Kak Aida ya. Betul. Pasti menarik untuk melihat bagaimana dua bahasa ini bisa saling mempengaruhi dalam komunikasi kita sehari-hari. Jadi, untuk sahabat bahasa yang penasaran nih dengan topik kita kali ini, tetap bergabung bersama kita di Si Bastra. Bahasa sehari-hari itu kan pasti yang lebih nyaman ya Kak Aida, lebih santai, Betul. lebih fleksibel dibandingkan dengan penggunaan bahasa komunikasi di dunia pekerjaan, karena sastranya juga sudah pasti berbeda kan ya. Pasti kalau kita di dunia pekerjaan orang-orang yang pasti lebih penting, orang-orang yang punya kekuasaan tinggi, pasti Betul. kita juga menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa kita sehari-hari. Betul, setuju banget tuh. Dan kalau bahasa kerja atau bahasa di dunia kerja itu biasanya digunakan saat bertemu klien, bertemu bos, atau yang seperti Kak Amanda bilang tadi, orang-orang yang dengan kekuasaan tinggi. Jadi tidak mungkin juga kita berbicara non-formal gitu, mau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia ya Kak ya? Betul. Karena ya sudah pasti kita akan menggunakan bahasa yang menyesuaikan kepada siapa dan di mana kita bicara. Sebagai mahasiswa sastra nih Kak, kita juga belajar bahasa Inggris dan penggunaannya ya. Misalnya aja nih yang mudah, seperti kita berbicara dengan dosen itu kan kita memakai bahasa yang formal. Harus formal dong Kak ya. Iya. Kecuali kita berbicara dengan teman, baru kita menggunakan bahasa yang non formal, Lebih santai. Betul. Nah, sebenarnya bisa saja sih Kak menggunakan bahasa sehari-hari sewaktu berbicara pada klien atau atasan atau orang yang lebih penting lah, atau orang yang punya posisi lebih tinggi daripada kita. Yang penting itu kembali lagi pada konteksnya. Kita harus mengerti cara menempatkan diri dengan obrolan yang konteksnya serius dan santai. Jadi pinter-pinter membedakan saja. Oke, terutama pada saat rapat ya contohnya ya Kak ya, tidak mungkin dong kita lagi suasana yang penting, yang serius kita tiba-tiba bahasa non formal kan tidak cocok dan tidak sesuai dengan tempat dan kondisinya ya Kak ya. Karena bahasa sehari-hari kan ini sebenarnya salah satu fungsinya juga untuk menghibur. Jadi kalau sudah akrab banget kayak kita ini ya, biasanya bisa disebut kayak gitulah ya, itu kan bisa menggunakan bahasa Inggris sehari-hari agar kesannya tuh kita nggak kaku, karena ya kita sudah akrab juga, sudah kenal juga. Jadi memang harus memikirkan relasi lah antara satu sama lain untuk penggunaan bahasa yang akan kita gunakan dalam berkomunikasi. Biar kesannya tuh tidak kaku ya Kak ya. Oke, tapi jika baru pertama kali bertemu dengan seseorang maupun orang itu kita mungkin bukan bos atau siapapun, tapi kalau orang yang baru kita pertama kali bertemu itu ada baiknya pakai bahasa formal ya Kak ya. Jadi kita meninggalkan kesan yang bagus seperti itu. Benar sekali, karena pastinya akan memberikan kesan pertama yang kurang baik ya kalau kita menggunakan bahasa yang tidak tepat gitu. Iya, Jadi kayak harus memikirkan dengan siapa lawan bicara kita. Jadi tidak hanya berlaku untuk memberikan kesan yang baik kepada kita, tapi jika kita sebagai
kayak kita mewakilkan perusahaan atau instansi kita bekerja, itu kan juga akan berdampak baik untuk instansi kita. Betul. Biasanya juga ada juga loh Kak, di mana atasan atau klien atau bos itu justru ingin kita berbicara dengan bahasa non formal saja. Karena jika menggunakan bahasa formal itu akan kesulitan untuk akrab dan komunikasinya mungkin kurang lancar gitu. Iya, biasanya juga ada yang seperti itu. Mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin kesulitan berkomunikasi menggunakan bahasa kerja atau bahasa formal karena beberapa alasan tertentu ya. Tapi ya kembali lagi pada tata krama, sebaiknya di jenjang kayak pekerjaan di dunia profesional ini kita menggunakan bahasa yang formal juga. Betul, karena kesan pertama atau first impression itu penting banget ya Kak ya. Jadi setiap bertemu orang baru itu gunakanlah bahasa yang formal, terutama di dunia kerja. Apalagi jika mereka sudah mengizinkan kita untuk menggunakan bahasa non formal, baru kita bisa sedikit demi sedikit berubah dari bahasa formal ke bahasa non formal. Mau dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau juga bahasa daerah mungkin ya Kak ya. Iya, bisa jadi ya. Tapi harus tetap sopan ya. Jadi meskipun sudah akrab nih, kita harus menjaga batasan bahasa kita untuk menjaga perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain, untuk membuat kenyamanan juga lah antara satu sama lain begitu. Terus ini nih Kak, kalau di kalangan anak muda sekarang tuh lagi ngetren bahasa Jaksel. Nah, kalau bahasa Jaksel itu menurut Kak Amanda apakah bahasa formal atau non formal Kak? Sebenarnya tergantung ya Kak Ida ya. Kalau bahasa Jaksel sendiri kan itu cenderung lebih santai, lebih fleksibel, dimana biasanya diucapkan atau digunakan dengan orang-orang yang seumuran, jadi yang setara gitu. Jadi kayak misalnya bahasa Jaksel kan kita pakai kayak campur-campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kayak which is literally, terus misal bilang aku punya suggestion nih, itu kan kayak dicampur-campur gitu, konteksnya itu pasti lebih santai gitu, non formal. Jadi kebanyakan juga kan digunakan kalau berbicara santai dengan teman sebaya. Misalnya nih, kalau kalian misal sahabat bahasa ke customer service di bank, pekerjanya kan pasti bilang silahkan mengisi formulir ini terlebih dahulu. Tidak mungkin kan pekerjanya bilang please isi formulirnya terlebih dahulu Bu. Karena penggunaan karena ini kan pasti tidak tepat gitu loh penggunaannya. Sama aja juga penggunaan please dalam kata kayak misal kita ngomong sama teman kita kayak please bantuin ini dong, kayak itu kan sebenarnya memberikan kesan juga kalau kita, tapi kita maksud gitu loh ngomongnya kayak tolong ini dong, kayak gitu kan, lebih santai ya. Tapi kalau misal kita ngomong kayak gitu ke yang jabatan yang lebih tinggi, ke orang yang lebih tua juga, itu pasti tidak tepat juga. Iya, benar banget. Jadi kita harus memikirkan konteksnya juga dan dengan siapa kita berbicara. Oke, jadi menurut Kak Amanda sendiri bahasa Jaksel yang campur-campur tadi apakah bisa digunakan di dunia kerja Kak? Menurut saya sih kurang tepat ya Kak Aida ya, kalau misal menggunakan bahasa Jaksel, karena bahasa Jaksel sendiri kan tadi saya sudah bilang juga campuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dimana memang tidak cocok aja, kurang tepat. Iya, kurang tepat. Jadi kayak memberikan kesan yang kurang baik juga pastinya. Kurang tepat aja nih kalau misal kita sedang dalam keadaan rapat nih, tiba-tiba kita menyeletuk lah bahasa gaul, tiba-tiba kita bahasanya campur-campur, itu kan pasti meninggalkan kesan yang tidak baik. Ya, jadi kalau digunakan di situasi yang serius tuh tidak cocok ya Kak ya. Mungkin bisa tuh kalau digunakan dengan rekan kerja atau teman yang sudah akrab, di obrolan santai, lagi nongkrong gitu misalkan ya Kak ya. Itu sudah sudah cocok lah maksudnya. Sudah apalagi kalau teman juga sudah familiar dengan bahasa itu ya Kak, itu bisa biasa lah gitu ya. Tapi kalau digunakan di dunia kerja lebih baik ya jangan ya sahabat bahasa. Benar, jadi baiknya di jenjang pekerjaan menggunakan bahasa yang formal supaya kedua pihak sama-sama paham dan sama-sama nyaman saat berkomunikasi. Tuh. Bisa jadi bahasa formal dan sopan saat berbahasa ini itu kan juga pasti memberikan kesan yang baik juga, dan nanti juga pasti akan berimpact dengan baik. Ya, akan menguntungkan ya Kak ya. Jadi
tadi ya Kak, kalau bahasa itu memang kita harus melihat dulu nih di mana, dengan siapa, situasinya bagaimana, itu baru kita memilah-milah bahasa yang cocok ya Kak ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah unik dan gak kalah menarik nih Kak, yaitu penggunaan bahasa Inggris di media sosial. Benar sekali. Jadi selain di bidang pekerjaan, penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu juga kita gunakan nih sehari-hari di penggunaan media sosial ya. Karena di Indonesia sendiri juga banyak pengguna media sosial yang setiap hari pasti membuka media sosial. Terlebih media sosial saat ini tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Betul banget. Mungkin karena media sosial itu adalah platform global ya Kak, internasional. Jadi bahasa Inggris itu sering menjadi pilihan utama. Betul. Karena kan nanti kita bisa berinteraksi tuh dengan orang mancanegara begitu ya kan ya Kak ya. Banyak juga kan tren seperti meme juga, terus konten viral yang berasal dari luar negeri dan menggunakan bahasa Inggris, tapi itu dikonsumsi gitu dengan orang Indonesia, diadopsi oleh pengguna media sosial orang Indonesia karena mereka memang suka berinteraksi menggunakan campur-campur bahasa tadi gitu. Terus ada lagi nih Kak, tadi kan sudah disenggol sedikit nih sama Kak Amanda tentang campur bahasa. Nah, ini ada istilahnya juga Kak, namanya code switching atau code mixing, atau bahasa Indonesianya campur kode. Nah, campur kode ini tuh sering banget terjadi mau di komunikasi daring, komunikasi luring, bahkan saat ini pun kita tanpa sadar sudah melakukannya. Betul sekali ya. Dari tadi ada massive, user, banyak ya Kak tadi. Mungkin sahabat bahasa yang bisa ditulis di komentar di bawah ya. Oke. Padahal kan kita mencampur itu kan dalam, kalau di bahasa formal itu kurang tepat ya Kak, kayak yang kita bahas di awal tadi seperti bahasa Jaksel. Kalau misal konteksnya kita berdua, ini mungkin penggunaan mixing bahasa ini masih bisa lah ditoleransi, tapi kalau untuk di jenjang pekerjaan kan sudah beda lagi gitu. Terus penggunaan campur kode ini biasanya terjadi karena banyak orang yang merasa bahasa Inggris itu sebenarnya lebih ringkas, terus lebih ekspresif. Kalau misal ngomong bahasa Inggris ini langsung ke intinya. Kalau misal pakai bahasa Indonesia kan mungkin agak lebih panjang gitu kan. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan media sosial lebih memilih menggunakan bahasa Inggris. Ya, terutama di kalangan anak muda seperti kita ya Kak, yang lebih aktif gitu di media sosial. Nah, kira-kira faktor apa ya Kak yang menyebabkan fenomena campur kode seperti ini tuh? Banyak sekali sih Kak Aida. Seperti kayak contohnya pemengaruh atau influencer lah. Kan influencer itu kan sering menggunakan bahasa Inggris dalam konten mereka karena mereka tahu nih followers mereka kan banyak sekali, mereka sudah terkenal. Of course followers yang berjuta-juta itu kan pasti dari berbagai macam negara dengan berbagai macam bahasa. Jadi mereka menggunakan salah satu bahasa Inggris bahasa internasional itu untuk berkomunikasi dengan pengikut mereka begitu. Banyak yang mulai mengadopsi istilah-istilah Inggris dalam kehidupan sehari-hari meskipun konteksnya masih dalam budaya Indonesia. Wah betul ya Kak ya. Biasanya banyak tuh pengaruh di Indonesia pun menggunakannya juga bahasa Inggris ya Kak dalam unggahan mereka. Misalnya nanti lagi mengunggah foto pakaian begitu, terus nanti memakai hashtag OOTD gitu, yang kepanjangannya outfit of the day. Padahal bisa diganti dengan bahasa Indonesia juga Kak, seperti pakaian hari ini gitu misalkan. Mungkin lebih keren aja gitu ya, OOTD gitu. Atau mungkin bisa lebih menjangkau banyak orang gitu. Benar. Karena kan bahasa internasional tadi ya Kak ya. Jadi kayak langsung tahu, oh orang ini pakai outfit begini gitu. Jadi kayak sama halnya dalam industri kayak perfilman, permusikan juga, dan konten hiburan lainnya yang dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Misalnya video TikTok atau video YouTube. Itu lagu-lagu internasional kan sering digunakan sebagai latar belakang untuk konten dan sering diikuti dengan keterangan atau komentar dalam bahasa Inggris. Jadi jangkauan penontonnya tuh jauh ya, lebih luas. Jadi di media sosial Indonesia, penggunaan bahasa Inggris bersamaan dengan bahasa Indonesia itu sudah menjadi hal yang sangat umum ya Kak ya? Betul.
Jadi bahkan penggunaan campuran kode ini tidak hanya mencerminkan keterbukaan ya sahabat bahasa terhadap globalisasi, tetapi juga menciptakan ruang bagi kreativitas, interaksi sosial yang lebih dinamis juga, dan keterlibatan dengan tren internasional. Jadi kayak lebih menyesuaikan diri, ada tren apa kita juga mengikuti. Gitu. Diadopsi. Benar. Betul ya Kak ya. Iya, dan tentunya ya sahabat bahasa, fenomena penggunaan dua bahasa ini juga mempengaruhi nih keberlangsungan penggunaan kedua bahasa dalam era digital yang kita berada nih saat ini, serta memberikan gambaran bagaimana masyarakat Indonesia tuh dapat menyeimbangkan penggunaan kedua bahasa ini dalam konteks yang sesuai. Betul. Wah, tidak terasa nih sahabat bahasa, kita sudah berada di penghujung diskusi kali ini. Seru sekali ya diskusi kali ini tentang bagaimana bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berinteraksi nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Betul sekali, dari campur kode tadi yang sering kita lakukan. Ternyata bahasa itu terus berkembang ya Kak Ida ya, dan saling mempengaruhi satu sama lain sahabat bahasa. Nah, bahasa aja berkembang ya Kak, jadi kita sebagai manusia pun Harus berkembang dong, ya. Iya. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan perspektif baru bagi sahabat bahasa tentang bagaimana bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saling melengkapi nih dalam kehidupan kita sehari-harinya. Mungkin sahabat bahasa juga jadi lebih sadar tentang kapan dan kenapa kita menggunakan kedua bahasa ini ya Kak ya. Iya betul. Terima kasih untuk sahabat bahasa yang sudah mendengarkan dan bergabung dalam siniar kita kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengeksplorasi bahasa kita dan nikmati percampuran bahasa yang semakin menarik ini. Nah, untuk sahabat bahasa yang punya pendapat atau pengalaman menarik nih tentang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bisa meninggalkan komentar di video ini ya, dan bisa banget video ini dibagikan ke media sosial yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga komunikasi yang asik dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di Si Bastra episode selanjutnya. Sampai jumpa!